Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di video kali ini coba kita bahas eh, bagaimana solusinya apabila kita memiliki saham yang sudah minus ya. Taruhlah saham batubara ya. Sekarang ini kan saham-saham batubara minus semua ya teman-teman. Banyak yang mungkin telat ya, telat cut loss atau memang dia hold jangka panjang ya, akhirnya minus ya. Nah, sebagai contoh ini misalnya saham PTBA ini ya. Ini kalau ada yang beli di harga 4.140, sekarang itu sudah harganya 3.360. Ini sudah minus berapa nih, coba kita lihat ya. 4.140 dikurangi 3 berapa tadi? 3.360 ya. Dibagi 4.140 minus 18,84% ya. Nah, ini kan minusnya cukup dalam ya. Nah, kalau kita lihat isu perkembangan terkini ya, misalnya apakah nanti ada krisis yang besar atau enggak gitu kan. Kita mikir juga apakah kita harus cut loss apa enggak. Kalau saran saya, kalau sudah floating loss sekitar lebih dari 10% apa 15% ya mending average down ya kalau punya dana ya. Teman-teman bisa ambil beli ya average down di harga bawah. Nah, kalau kita lihat sekarang ini kan sudah mulai ada pantulan ya, walaupun masih melemah karena harga komoditas itu kan batu bara sedang turun ya, tapi ini nanti pasti akan mantul juga. Nah, ini kita mulai cicil beli ya, mulai average down. Nah, average downnya itu berapa? Ya idealnya kita minimal ya paling enggak 2 kali lipat dari jumlah lot saham kita ya saat saat harga tinggi itu ya. Misalnya kita punya di harga, misalnya nih berapa nih, di 4140 kita punya 10 lot misalnya ya. Ini 10 lot itu kan 4.140 ya. Nah, ya kita minimal 2 kali lipatnya ya, 20 lot atau lebih ya. Misalnya kita beli 20 lot ya. Di harga berapa sekarang? 3360 di harga jumlahnya 20 lot. Nah, ini sudah mengurangi floating loss kita ya. Jadi secara persentase ya. Ini jadi 3.000, harga kita jadi 3.620. Ini sudah mungkin turun sekitar hampir 10%-an ya, atau 9% ini. Nah, lebih bagus lagi kita beli 4 kali lipatnya. Jadi kita tambah misalnya tadi itu harganya 3360 kita beli, kita tambahin 20 lot lagi. Jadi total kita belinya tuh 40 lot sekarang. Kita tambah, ini sudah 3.516. Kalau kita beli lagi di 3360 dengan jumlah lot misalnya ditambahin 20 lot lagi, ini sudah makin kecil teman-teman, selisihnya ini udah 3.470. Jadi ini tinggal mungkin kalau nggak salah sekitar 2 atau 3%. Jadi floating loss itu punya kita tuh jadi kecil ya. Nah, ini strategi seperti ini tuh perlu diterapkan ya teman-teman, karena ketika kita cut loss dengan kondisi floating loss yang cukup besar itu, kalau nanti ada pantulan itu kita terlambat untuk masuk, sehingga perlu kita average down. Dan lagian saham seperti ini ya, PTBA kemudian Adaro, ini isunya kan masih bagus. PTBA itu kan di beberapa bulan ke depan ya, mungkin sekitar bulan Juni itu kan ada pembagian dividen. Kemudian Adaro juga RUPS-nya itu sebentar lagi RUPS, paling ya setelah itu pembagian dividen juga. Jadi teman-teman jangan terlalu khawatir ya, jangan terlalu takut juga ya kalau kita misalnya wah daripada nanti turun lagi kita jual itu. Nanti kalau misalnya terjadi pantulan itu ya sudah
kita telat masuknya. Nah, seperti ini ya, misalnya kayak ini PTBA ini sudah turun banyak banget. Selama 1 bulan ini turun, kemudian 3 bulan. Nah, ini penurunan PTBA itu mau menyentuh 3.260 ya. Bisa jadi nanti dibawa ke situ ya, ketika makanya kita untuk average down itu lebih baik bertahap ya. Bertahap, misalnya nanti dibawa turun lagi, kita average down lagi. Nah, semakin dekat harga kita dengan harga pada saat itu, maka ketika nanti ada pantulan misalnya 5%, 6% itu kita sudah cuan ya, sudah cuan. Seperti Adaro ini, Adaro coba kita lihat. Nah, ini Adaro juga masih turun terus nih teman-teman. Kita lihat 1 bulan ini masih turun di bawah, 3 bulan juga. Nah, bisa jadi nanti Adaro dibawa ke 2000 sekitar 2700-an ya, atau 2640. Kalau 6 bulan ya ini paling rendah di 2640. Tapi kalau nanti tiba-tiba sentimennya positif ya, misalnya harga komoditas batubara naik ya, ini bisa langsung mantul teman-teman. Karena ini sudah koreksi cukup dalam. Nah, secara 3 tahun masih bagus. Nah, saham-saham Adaro ini kan Pak sama PTBA ini kan saham-saham yang cukup bagus karena apa? Dia dividennya cukup stabil ya ini. Kayak Adaro ini dari 2018, kemudian 19, 20 itu selalu ada, 21 ada, 22 ada, 23 juga ada. Jadi dan ini dividennya cukup besar ini. Kalau kita lihat di case statistiknya ini sekitar 9%. Ini kalau ditambah dengan dividen interimnya mungkin lebih besar lagi ya. Kita bisa cek ini. Ini kan 141 ditambah 251, ini ada 392 ya. 392 itu udah berapa itu, coba kita lihat. 392 kalau dibagi harga Adaro yang sekarang berapa coba. 392 dibagi 2790. Ini sudah 14% ya teman-teman. Ini menarik ini Adaro ini. Apalagi nanti kalau positif pembagian dividennya 2023 ini bagus nilainya ya, ini saham Adaro ini akan langsung naik. PTBA juga, PTBA itu isunya juga seperti itu. Jadi itu ya teman-teman. Untuk Medco juga, Medco teman-teman kalau punya Medco di harga atas, teman-teman bisa mulai average down ya ini Medco ini ya. Karena harga Medco ini sudah mendekati support kuatnya di 860 ya. Jadi ya, masih ada kemungkinan turun di 860. Tapi ini sudah harga bagus untuk Medco kalau mau ambil ini ya. Jadi average down kalau kita misalnya punya 10 lot ya, sekarang kita ambil 40 lot ya. Paling enggak 4 kali lipatnya biar minusnya enggak terlalu besar ya. Karena biasanya minus 20%, kalau kita ambil 4 kali lipatnya bisa sekitar minusnya tinggal 4 atau 5% ya. Jadi nanti kalau naik sedikit itu sudah bagus. Oke, itu dulu ya teman-teman untuk review sore ini ya. Bagi teman-teman yang sahamnya floating loss ya, sudah cukup dalam, bisa dimanfaatkan strategi seperti itu. Tetap gunakan money management yang ketat ya, karena investasi saham itu sangat berisiko ya. Jadi tetap menggunakan faktor-faktor kemungkinan dan juga berita-berita dari internasional ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.